wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Sebelum itu kalian siapkan buku kalian, buku paket ESPS IPS. Kalian buka halaman 35 sampai 39. Dan kalian siapkan juga buku pena 4A dan kalian buka halaman 99 dan 113. Nah, di minggu lalu kita sudah belajar tentang sumber daya alam. Nah, sumber daya alam dibagi menjadi dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kali ini kita akan belajar tentang pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Nah, hewan dan tumbuhan banyak dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia, seperti sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan bahan kerajinan. Contoh pemanfaatan hewan oleh manusia yaitu yang pertama ada gambar ayam dan telur ayam. Ayam dipelihara manusia untuk diambil telur dan dagingnya. Kemudian contoh yang kedua yaitu gambar sapi. Yang pertama, tenaga sapi dimanfaatkan untuk menarik gerobak. Yang kedua, kulit sapi bisa dimanfaatkan untuk pembuatan beduk. Yang ketiga, daging sapi bisa dimanfaatkan untuk makanan manusia. Nah, selain tenaga, kulit, dan daging sapi, ada lagi yang bisa dimanfaatkan yaitu adalah susu sapi dimanfaatkan untuk minuman manusia atau bisa dijual. Yang ketiga adalah gambar kucing. Nah, kucing dipelihara manusia untuk dijadikan hewan peliharaan. Nah, selanjutnya adalah contoh pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Nah, yang pertama adalah gambar kentang. Kentang dimanfaatkan manusia sebagai makanan pokok. Selain kentang, ada juga ubi dan singkong yang dimanfaatkan manusia sebagai makanan pokok. Yang kedua adalah pohon buah coklat. Nah, buah kakao merupakan bahan baku berbagai olahan makanan dan minuman seperti coklat. Gambar yang ketiga adalah lidah buaya. Nah, lidah buaya dapat diolah menjadi kosmetik dan obat-obatan. Nah, contoh selanjutnya adalah contoh pemanfaatan hasil hutan. Nah, ini adalah gambar kayu jati. Nah, kayu jati sangat diminati untuk dijadikan bahan bangunan dan furniture karena kayu ini tahan rayap sehingga lebih awet. Contoh yang kedua adalah madu. Nah, madu merupakan hasil hutan non-kayu. Jadi, hasil hutan itu ada dua, yaitu kayu dan non-kayu. Contoh selanjutnya adalah pemanfaatan hasil pertambangan. Nah, yang pertama adalah minyak bumi dan gas alam dimanfaatkan sebagai bahan bakar.
Salah satunya adalah bensin. Nah, gambar yang kedua adalah besi, aluminium, tembaga, dan timah dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Di antaranya berbagai peralatan rumah tangga seperti panci, wajan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada gambar emas. Emas dan perak juga dapat diolah untuk perhiasan dan benda berharga lainnya. Bisa berupa emas murni dan emas campuran. Nah, yang terakhir adalah gambar pasir. Pasir merupakan hasil tambang yang dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pembuatan bangunan. Nah, pemanfaatan sumber daya alam. Nah, selain dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada pula sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Ingat ya, pemanfaatan sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan baik. Nah, berikut contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam berbagai kegiatan. Misalkan di kegiatan pertanian padi. Dalam kegiatan pertanian padi, sumber daya alam apa saja yang bisa membantu untuk pertanian padi? Nah, yang pertama adalah matahari. Pemanfaatannya pertumbuhan tanaman padi, pembangkit listrik, dan menerangi lingkungan. Kemudian air, pemanfaatannya mengairi lahan pertanian. Kemudian tanah, pemanfaatannya media tanam. Udara, pemanfaatannya sumber karbon dioksida yang dibutuhkan tanaman untuk berfotosintesis dan oksigen untuk pernafasan makhluk hidup. Nah, kemudian ada kotoran hewan. Pemanfaatannya sebagai pupuk tanaman. Dan yang terakhir ada kerbau. Pemanfaatannya sumber bahan makanan dan tenaganya untuk membantu petani saat membajak sawah. Nah, sudah paham ya anak-anak materi hari ini? Apabila kalian belum paham, kalian bisa bertanya kepada guru kalian masing-masing dan bisa membaca di buku pulpena dan ISPS-nya. Jangan malas membaca ya. Nah, tugas kalian adalah yang pertama, mengerjakan pulpena 4A halaman 114, ayo berlatih. Ya, dikerjakan seperti contoh pemanfaatan sumber daya alam pertanian padi. Langsung dikerjakan di pulpenanya. Apabila tidak cukup, bisa kalian kerjakan di kertas, kemudian ditempel di buku paket pulpena. Tugas yang kedua, mengerjakan ESPS IPS halaman 40, yaitu yang kuis yang di atas sendiri. Ya, jangan lupa untuk ESPS IPS juga dikerjakan langsung di buku paketnya. Jangan lupa mengerjakannya menggunakan ballpoint. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita membaca hamdalah bersama-sama terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semangat belajar di rumah ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.